Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia. Senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat tentunya di channel kesayangan kita, Aurum Ramadhani. Pada program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Sahabat klinik kimia, pernah berpikir nggak sih mengapa minyak dan air tidak bisa menyatu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sahabat harus memastikan belajar bersama Bu Murni tentang materi kepolaran senyawa dan tentunya sudah subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube kece ini. Terima kasih. Yuk langsung saja sahabat kita belajar. Ini dia materi kepolaran senyawa. Check it out. Sahabat klinik kimia, mengapa air dan minyak tidak dapat saling melarutkan? Kalau kita perhatikan gambar berikut ini, terlihat jelas adanya pemisah antara minyak dan air, di mana minyak dan air itu tidak bisa saling melarutkan atau bercampur. Mengapa ya? Nah, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita suka sama orang itu suka sama kita, jadi deh. Tapi kalau kita suka sama orang itu nggak suka sama kita, itu disebut sebagai cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi kadang kita suka sama orang, kadang orang nggak suka sama kita. Lah, itu juga terjadi pada senyawa sahabat klinik kimia. Apabila ada dua senyawa, kita larutkan, kita campurkan. Kalau mereka nggak suka, maka mereka tidak akan bercampur. Tapi kalau mereka suka, maka mereka akan saling melarutkan atau bercampur. Nah, sama nih sama minyak sama air. Minyak dan air ini dia berbeda sifatnya, sehingga bisa dikatakan mereka tidak saling menyukai. Akibatnya kalau kita larutkan kedua zat ini tidak akan saling melarutkan. Kalau kita lihat di gambar ini, oil is non-polar. Jadi minyak itu non-polar nih sahabat klinik kimia, sementara air sifatnya polar. Nah, jelas ya bahwa keduanya memiliki sifat kepolaran yang berbeda, jadi mereka tidak saling suka sehingga tidak saling melarutkan. Nah, kalau kita lihat struktur dari minyak, ini adalah struktur dari minyak ya. Di sini terlihat jelas tidak adanya yang namanya pengkutuban muatan. Tapi kalau di air kita lihat nih sahabat klinik kimia, air memiliki rumus molekul H2O, di mana terdiri dari satu atom O dan dua atom H. Kalau kita bandingkan ke elektronegatifannya, O ini lebih elektronegatif ya dibandingkan dengan H. Nah, oleh karena itu, tarikan elektron itu akan ke arah O. Akibatnya apa? O ini dia akan lebih elektronegatif dibandingkan dengan H. Jadi elektronnya itu persebarannya nggak merata nih, sahabat klinik kimia, terpusat atau terkumpul di atom O. Akibatnya O ini muatannya cenderung negatif atau parsial negatif, sementara H cenderung parsial positif. Nah, kalau kita lihat gambar ini, terjadi dua kutub yang berbeda, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Pengkutuban muatan ini dikenal dengan istilah polarisasi. Akibatnya, molekul H2O bersifat polar. Nah, itu sebabnya kenapa minyak dan air tidak saling melarutkan. Lalu bagaimana ya caranya supaya mereka saling melarutkan? Misalnya nih baju kita, pakaian kita terkena noda minyak. Kalau dibersihkan dengan air saja, tidak akan bisa larut, tidak akan bisa bersih. Maka dari itu, kalau sahabat mencuci ditambahkan yang namanya emulsifier atau emulgator. Salah satunya adalah sabun. Nah, sabun ini dia akan bekerja dengan berinteraksi baik dengan minyak karena dia memiliki yang namanya bagian non-polar. Dan dia juga memiliki bagian yang polar sehingga dia akan berinteraksi dengan air. Ketika itu maka noda pakaian itu yang berasal dari minyak itu bisa terlepas dari pakaian kita dan pakaian kita menjadi bersih. Dan masih banyak lagi contohnya, sahabat cari lagi ya yang lainnya. Nah, kalau senyawa-senyawa lain selain air dan minyak, bagaimana sifat kepolarannya? Yuk kita lihat penjelasannya berikut ini. Sahabat klinik kimia, materi pertama di subpokok ini yang kita pelajari adalah kepolaran ikatan.
Selain ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi, ada berdasarkan kepolarannya, ada yang disebut ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen polar? Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terjadi akibat perbedaan keelektronegativan unsur-unsur penyusun ikatan tersebut. Jadi kata kuncinya adalah perbedaan keelektronegatifan. Contoh ikatan dalam senyawa HCl, HF, CO, NO, dan lain-lain. Sementara ikatan kovalen non-polar adalah ikatan kovalen yang terjadi akibat tidak ada perbedaan keelektronegatifan unsur-unsur penyusun dari ikatan tersebut. Contohnya apa ya? Contohnya adalah ikatan dalam molekul H2, Cl2, N2, F2, dan lain-lain. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini nih teman-teman. Di sini ada molekul H2. Nah, molekul H2 ini tersusun dari 2 atom H. Kalau kita buat struktur Lewisnya seperti ini. Nah, antar atom H berikatan kovalen tunggal. Sekarang, apakah ikatan kovalen antar atom H ini polar atau non-polar? Kita bisa lihat dari perbedaan keelektronegatifannya. Nah, H itu memiliki perbedaan keelektronegatifan sebesar 0. Dari mana kita dapatkan? Nah, kita ketahui bahwa H itu memiliki nilai keelektronegatifan menurut skala Pauling itu 2,1, sementara H juga 2,1. Sehingga kalau kita cari selisihnya, hasilnya 0. Apa artinya? Artinya persebaran elektron secara merata. Jadi tidak ada yang terlalu positif, tidak ada yang terlalu negatif. Sehingga tidak terjadi pengkutuban muatan. Ibarat gambar ini, kalau dia tarik-tarikan elektron yang digunakan bersama ini, itu sama persebaran elektronnya ke atom H yang di kiri dengan atom H yang di kanan. So, pada molekul H2 terjadi ikatan kovalen non-polar. Nah, beda halnya dengan HCl kalau kita lihat ilustrasi gambar ini ya. HCl adalah molekul yang tersusun dari 2 atom yang berbeda. Kalau berbeda tentu akan ada selisih keelektronegatifannya. Buktinya Cl itu keelektronegatifannya 3,0, H itu 2,1. Kalau kita cari selisihnya sebesar 0,9. Nah, di mana kalau kita lihat gambarnya, ini cenderung persebaran elektron tidak merata, jadi dia cenderung ke arah Cl. Sehingga si Cl ini akan cenderung negatif karena elektronnya cenderung tertarik ke sini ya, ngumpul di area sini, di areanya Cl. Sementara hidrogen dia akan cenderung bermuatan positif. Nah, timbullah 2 kutub yang berbeda ya, ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya polaritas, sehingga ikatan kovalen antara H dan Cl pada molekul HCl itu adalah ikatan kovalen polar. Nah, kalau kita lihat ilustrasi ini jelas ya, si Cl itu lebih menarik elektron dibandingkan dengan H ya. Jadi persebaran elektronnya cenderung ke Cl ini. Si H jadi cenderung positif. Bisa dipahami ya tentang kepolaran ikatan. Ingat, kepolaran ikatan itu artinya bagaimana sifat polar ikatan, berarti antara atom-atom yang berikatan. Misalnya antara atom H dan H, H dan Cl. Nah, bagaimana dengan kepolaran senyawa? Apakah semua senyawa yang ikatan kovalennya polar, senyawanya pasti polar? Nah, kita akan belajar 3 hal yang mempengaruhi kepolaran senyawa. Yang pertama, tadi sudah kita bahas perbedaan keelektronegatifan. Yang kedua, kita bisa meninjau dengan ada tidaknya pasangan elektron bebas, yaitu PEB. Dan yang ketiga, kita bisa melihat dengan cara menganalisis geometri atau bentuk molekulnya. Nah, pertama kita lihat perbedaan keelektronegatifan. Jadi sahabat kimia, kalau sahabat ketemu molekul diatomik, molekul yang
terdiri dari jumlah atomnya 2, gitu ya, dan atom-atom penyusunnya berbeda, HCl, HBr, NO, nah, maka senyawa-senyawa ini akan memiliki momen dipol. Jadi adanya penjumlahan kutub, jadi ada kutub positif dan ada kutub negatif, gitu ya. Dan pasti ada selisih keelektronegatifan karena unsurnya berbeda, sehingga membentuk molekul polar. Jadi selain ikatannya polar, molekul HCl, HBr, dan NO juga polar. Tapi sahabat genik kimia, kalau sahabat ketemu molekul diatomik seperti H2, jadi tersusun dari 2 unsur tetapi unsur penyusunnya sama ya, sama-sama atom H. Kemudian O2, oksigen, F2, N2 misalnya. Nah, ini kan sama unsur penyusunnya. Pasti tidak ada selisih keelektronegatifan. Tadi sudah kita bahas ikatan kovalennya pasti nonpolar. Bagaimana dengan molekulnya? Molekulnya juga pasti nonpolar. Nah, karena persebaran elektronnya sama. Nah, kalau kita lihat lebih detailnya seperti ini nih, beberapa contoh molekul polar. HF, HCl, HBr, HI. Karena kalau kita lihat selisih keelektronegatifannya ada nilainya ya, tidak sama dengan 0. Nah, sahabat genik kimia, faktor yang kedua yang bisa kita lihat adalah PEB. Umumnya, jadi ini umumnya loh, ada pengecualian nanti kita bahas di slide selanjutnya. Umumnya, molekul yang atom pusatnya memiliki satu atau beberapa PEB, jadi ini atom pusatnya ada PEB, merupakan molekul polar. Jadi kalau ada PEB, dia polar. Nah, sebaliknya kalau ada molekul yang no PEB, jadi tidak ada PEB di atom pusatnya, dia biasanya bersifat non-polar. Nah, contohnya kayak gimana? Kayak NH3 ini sahabat genik kimia. NH3 kalau kita gambarkan di sini, N, nah pasti dia punya pasangan elektron bebas 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, adanya PEB ini membuat persebaran elektron menjadi tidak merata. Jadi kalau N dan H, yang lebih negatif kan N. Jadi tarikan elektronnya dari H ke N, ini tanda panah merah ini ya. Ini juga H ke N, H ke N. Jadi ngumpul di N. Ditambah ada PEB lagi ya di atom pusat N. Sehingga N ini akan cenderung bermuatan negatif, H ini cenderung bermuatan positif. Nah, timbullah 2 kutub ya. Terjadilah polarisasi. Maka ikatan kovalen N dan H, ini ikatannya antara atomnya ya, N dan H ini kan ikatan kovalen polar. Nah, molekul keseluruhan juga polar karena persebaran elektronnya tidak merata, atau kalau bahasa kimianya momen dipol, jadi penjumlahan dipol-dipolnya tidak sama dengan 0 karena terpusat ke sini ya. Nah, beda halnya dengan molekul-molekul yang tidak ada PEB, misalnya adalah diambil CH4 seperti ini. Nah, di sini atom pusat C dia tidak memiliki PEB, ya. Ikatannya sama antara C dan H, ini semua atom yang diikat sama, sehingga persebaran elektronnya dia akan merata, gitu ya, dari H ke C, H ke C, H ke C, dan H ke C. Nah, sehingga molekul CH4 ini adalah salah satu molekul nonpolar. Tapi sahabat genik kimia, ikatan antara H dan C jadi ikatannya polar. Kenapa polar? Karena H dan C pasti ada selisih keelektronegatifan, tetapi molekulnya non-polar. Nah, hati-hati ya sahabat genik kimia. Jadi ikatannya meskipun polar, tetapi karena persebaran elektronnya merata, itu molekulnya jadi non-polar. Dan PEB nggak ada PEB ya. Kita lihat di situ tidak ada PEB pada CH4. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat faktor yang ketiga, yaitu geometri molekul atau bentuk molekulnya. Sekali lagi Bu Murni bilang, umumnya molekul yang geometrinya simetris, ini hanya bahasa mudahnya untuk mengingat, geometrinya simetris itu cenderung bersifat nonpolar.
Sementara molekul yang tidak simetris bersifat polar. Nah, kayak gini nih yang disebut molekul yang simetris. Pertama kita identifikasi tidak ada PEB, ya. Kemudian arah tarikan elektronnya dari C ke O, ya, ke sini arahnya. Tapi sayangnya ditiadakan oleh arah tarikan elektron dari C ke O ini. Jadi arah ke sini ditiadakan dengan arah ke sini. Kalau di fisika vektornya pasti 0 ya, karena saling meniadakan. Kalau di kimia dia disebut momen dipolnya sama dengan 0. Ya, karena tarikan elektron ke sini, persebaran ke sini, tarik sama rata dengan yang ke sini. Jadi di sini tidak ada pengkutuban muatan. Tidak ada PEB satu. Bentuk molekulnya simetris. Kalau linear kan simetris ya. Pergerakan elektronnya sama ke segala arah. Persebaran elektronnya merata. Maka molekul CO2 sifatnya nonpolar. Tapi kalau ditanya ikatan C dan O polar, polar. Jadi ini ikatannya polar. Kenapa? Karena C dan O dua atom yang berbeda, pasti punya selisih keelektronegatifannya. Tetapi biasanya ditanya adalah molekulnya. Misalnya nih Doni, molekul CO2 polar apa non-polar? Jawabannya non-polar. Meskipun ikatan antar atomnya polar. Nah, jadi kita tinjau 3 ya, perbedaan keelektronegatifan. Kita lihat ada PEB apa enggak, dan kita lihat geometri molekulnya simetris atau tidak simetris. Nah, sekarang untuk lebih memahami, kita lihat di sini bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan di fokus kita, catatan gitu ya, fokus. Jadi, molekul-molekul itu akan nonpolar apabila atom yang jadi nonpolar ya, apabila atom yang terikat langsung dengan atom pusat haruslah sama. Jadi kalau yang disebut simetris itu misalnya C ikat H, ini kan simetris. Dan atom-atom yang dirikatnya sama. Nah, C dengan H ini sama. Nah, ini pasti dia nonpolar. Misalnya BF3. Nah, ini simetris kan bentuknya ya. Nah, atom yang diikat sama. Ya. Jadi, catatannya adalah atom yang terikat langsung dengan atom pusat haruslah sama tanpa adanya PEB, maka dia akan non-polar. Kalaupun ada PEB, maka letak PEB itu haruslah memiliki resultan atau momen dipol 0. Artinya PEB-nya nanti simetris. Sehingga meskipun ada PEB bisa loh non-polar, makanya tadi di sini ada kata umumnya. Nanti kita lihat molekul seperti apa yang ada PEB tetapi non-polar. Nah, sahabat kimia, berikut kita akan lihat beberapa contoh molekul yang ikatan kovalennya polar tapi molekulnya non-polar. Nah, BeCl2. Ini jelas non-polar ya. Kalau ditanya Be dan Cl ikatannya polar, tapi kalau molekul BeCl2 non-polar. Kenapa? Karena saling meniadakan. Jadi ini cenderung tertarik ke sini elektronnya, yang ini ke sini. Nah, tidak ada PEB ya di sekitar atom pusat, no PEB. Sehingga ini molekulnya non-polar. BF3 jelas kita lihat bentuknya simetris, tidak ada PEB. Ya, terus atom pusat mengikat atom yang sama ketiga-tiganya. Pasti ini momen dipolnya sama dengan 0. Ya, sehingga ini juga non-polar BF3. Kemudian CH4 juga sama, kita lihat tidak ada PEB di atom pusatnya. Atom pusatnya mengikat 4 atom H, jadi atom H-nya sama, atom-atom yang diikat sama. Kemudian tidak terjadi pengkutuban muatan ya, karena bentuknya simetris, tidak ada PEB. Jadi secara umum keseluruhan bentuk molekul CH4 adalah nonpolar. Kemudian contoh lain lagi adalah PCl5. Nah, ini jelas atom pusatnya tidak ada PEB-nya, bentuknya simetris ya, ini linear, ini saling meniadakan, ini segitiga datar, ini juga saling meniadakan, sehingga momen dipolnya ini 0. Nah, kata kuncinya kita lihat di sini tidak adanya PEB atau persebaran elektron yang terpusat ke salah satu atom, sehingga PCl5 juga nonpolar.
SF6. Nah, kita lihat di sini juga sama ya. SF6 tidak ada PeB pada atom pusatnya. Bentuknya juga simetris sehingga bersifat nonpolar. Nah, kelima senyawa ini adalah senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar meskipun ikatan antar atomnya bersifat polar. Nah, sekarang bagaimana dengan senyawa-senyawa yang memiliki PeB? Kita ambil contoh, ini adalah senyawa nonpolar CH4. Nah, turunan dari CH4 ini kan AX4 ya. Kita lihat ini AX4. Sekarang NH3 ini memiliki rumus tipe molekul AX3E. Jadi ada PeB1. Maka NH3 ini sifatnya menjadi polar. Ini sudah dijelaskan tadi, adanya arah pergerakan elektron yang terpusat pada N. Nah, karena ada PeB sehingga terbentuk kutub negatif dan kutub positif. Jadi NH3 segitiga piramida itu senyawa yang polar. Kemudian air ini memiliki rumus AX2E2 ya, di bentuk molekul sudah kita pelajari. Ikatannya 2, PeB-nya 2, ini tambah ya, ada 2 PeB. Berarti ke 2 PeB pada atom pusat O, elektronnya akan tertarik ke O, terpusat di O. Sehingga O ini menjadi parsial negatif, H ini menjadi parsial positif. Nah, apakah polar? Nah, ini jawabannya. Senyawa air itu molekulnya bersifat polar. Kemudian dari turunan AX5, kalau ini kan dia nonpolar ya, segitiga bipiramida. Sekarang AX5 menjadi AX4E, jadi ada satu PeB. AX4E. Nah, senyawanya adalah polar. Mengapa polar? Karena cenderung elektronnya, ini kan S sama F lebih, ini ke F ya, jadi S ke F, S ke F, S ke F, lebih F yang elektron negatif. Tetapi karena ada PeB di sini, jadi elektron cenderung ke sini. Kalau kita hitung resultan gayanya atau momen dipolnya ini tidak sama dengan 0. Maka senyawa ini bersifat polar karena terjadi pengkutuban muatan ya. Karena adanya PeB. Kemudian turunan dari segitiga bipiramida yang kedua adalah ini. AX3E2 bentuk T. Contoh senyawanya adalah BrF3. Ini ada 2 PeB. Jelas sekali kalau ada 2 PeB seperti ini, maka persebaran elektronnya tidak akan merata ya. Momen dipolnya pasti tidak sama dengan 0. Nah, ini arahnya ke sini. Persebaran elektronnya sehingga terpusat di sini akan negatif Br-nya, F-nya akan menjadi parsial positif. Maka senyawa BrF3 ini polar. Kemudian turunan selanjutnya adalah AX2E3. Nah, inilah salah satu contoh senyawa yang punya PeB tetapi non-polar. Oh, hati-hati nih. Contohnya adalah xenon F2. Mengapa? Karena xenon F2 ini kita lihat ya, xenon F2 ini linier. Kalau linier pasti saling meniadakan. Ternyata PeB-nya, resultan gayanya itu 0 atau momen dipolnya 0. Kenapa? Karena PeB ini simetris bentuknya. Nah, ada 3 seperti segitiga datar sehingga saling meniadakan. Jadi meskipun ada PeB, momen dipol dari senyawa xenon F2 itu sama dengan 0. Sehingga persebaran elektronnya merata ya, ke sini, kemudian ke sini dan ke sini. Nah, jadi senyawa dari xenon F2 bersifat nonpolar meskipun ada PeB. Dicatat baik-baik ya sahabat klinik kimia. Kemudian kita punya senyawa AX5E. AX5E ini contoh senyawanya adalah BrF5. Nah, kalau ini jelas sekali ada satu PeB di sini ya. Sehingga tarikan elektronnya atau persebaran elektronnya tidak merata dan akan terpusat ke arah sini. Nah, karena dia tidak berikatan PeB itu, jadi elektronnya itu sangat mudah tertarik ke arah pasangan elektron bebas. Jadi lebih banyak ngumpul elektronnya di sini. Sehingga di sini akan menjadi parsial negatif dan F akan menjadi parsial positif. Nah, senyawa ini memiliki sifat polar. Nah, kalau AX6 oktahedral ini senyawa yang nonpolar. Karena jelas tidak ada PeB, bentuknya secara geometri keseluruhan adalah simetris.
Nah, ini satu lagi, hati-hati sahabat kimia. Ini adalah senyawa yang memiliki PeB di sekitar atom pusatnya, tetapi sifatnya nonpolar. Hati-hati. Contohnya apa? Xenon F4. Mengapa begitu? Karena xenon F4 ini kita lihat PeB-nya malah saling meniadakan. Jadi ke atas ditiadakan oleh ke bawah, karena bentuknya linier, lurus seperti ini. Kalau ini sudah jelas ya, bentuknya simetris. Ini sehingga momen dipolnya ini sama dengan 0. Jadi meskipun ada dua PeB, tetapi PeB-nya ini momen dipolnya sama dengan 0, saling meniadakan, persebaran elektronnya jadi merata, maka senyawa xenon F4 itu bersifat nonpolar. Jadi ada dua senyawa nih, sahabat kimia, xenon F2 dan xenon F4. Meskipun punya PeB, tetapi secara keseluruhan molekul senyawanya bersifat nonpolar. Nah, sahabat kimia, seperti apa sih contoh soal kalau materi kepolaran senyawa? Kita bahas ya. Berikut adalah nomor atom S dan F, masing-masing adalah 16 dan 9. Jadi kita tulis dulu, ada 16 S dan ada 9 F. Kedua unsur tersebut dapat membentuk molekul SF4. Nah, jadi kalau dia berikatan, dia akan menghasilkan SF4. Oke. Bentuk molekul dan kepolaran senyawa SF4 adalah, nah ini gabungan bentuk molekul dan kepolaran. Langkah pertama, kita hitung menggunakan BK, bilangan koordinasi yang sudah kita pelajari. Kalau sahabat ingin pakai struktur Lewis, silakan. Jadi kita lebih mudah pakai BK dulu ya. 16S berarti 286. Elektron valensinya 6. 9F 27, elektron valensinya 7. Nah, yang menjadi atom pusat adalah S. Maka kita hitung BK dari S, bilangan koordinasi S. Masih ingat rumusnya? EV ditambah N dikali penyumbang dibagi 2. Elektron valensi S6 ditambah N. SF4, ada 4 ya, berarti 4 dikali penyumbang F. Ingat F itu adalah golongan halogen, kalau halogen itu penyumbang nilainya 1. 4 kali 1 dibagi 2. 6 tambah 4, 10 bagi 2, ini 5. Sekarang kita mencari nilai X atau PeI-nya. PeI-nya adalah jumlah atom min 1, kan gitu ya, jumlah atom yang terlibat. 1S 4F, berarti 5 dikurangi 1, totalnya 4. Kemudian PeB, nah ini yang menentukan nih, kita lihat. PeB itu adalah BK dikurangi X. BK kurangi PeI. Berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ada 1 PeB. Tadi sudah kita lihat ya, kalau ada PeB jumlahnya 1, itu insya Allah cenderung bersifat polar. Nah, kalau sekarang ditentukan bentuk molekulnya, berarti rumus tipe molekulnya adalah A, X-nya 4, AX 4, E-nya 1. Nah, berarti kalau kita lihat ini total domainnya 4 PeI, 1 PeB. Berarti dia keluarganya segitiga bipiramida. Tapi apa nama bentuk AX4E? Nah, AX4E bentuk molekulnya adalah sisau. Atau ada yang menyebutnya jungkat, jungkit. Nah, kayak gimana? Kayak gini. Ini ada AX4, jadi A, X ada 4, dan ada 1 PeB. Nah, berarti jawabannya yang mana ya? Tetrahedral salah ya, segitiga bipiramida salah, planar segi 4 salah, piramida segi 4 salah. Nah, ini dia D, jungkat-jungkit. Polar atau enggak? Nah, kalau kita lihat di sini ada 1 PeB. Ya, PeB-nya bentuknya jadi tidak simetris kan ya, geometri molekulnya, karena nanti persebaran elektronnya akan ke sini, ke arah PeB. Sehingga molekul ini bersifat polar. So, jawabannya adalah D. Mudah kan ya, sahabat kimia? Nah, selanjutnya kita bahas satu soal lagi ya, sahabat kimia, supaya lebih paham. Nah, di sini ada unsur F, nomor atomnya 9. Kita tulis dulu, ada 9F. Dan X nomor atomnya 54. Jadi 54X.
kalau dia berikatan membentuk XF4. Bentuk molekul dan sifat kepolaran molekul XF4 adalah, kita buat dulu konfigurasinya, 27, 54X2, 8, 18, 18, 8. Wah, gas mulia ya ini, elektron valensinya 8. Nah, yang jadi atom pusat adalah X, berarti kita tentukan BK-nya X. Elektron valensi dari X 8 ditambah N-nya 4, ini N, kali 1, F itu kan 1 nilai penyumbangnya ya, dibagi 2. Sehingga 8 tambah 4, 12 bagi 2, 6. Kemudian X atau PEI-nya kita cari dengan jumlah atom dikurangi 1. Jumlah atomnya 5 ya, 1X 4F dikurangi 1 berarti 4. Sekarang nilai E itu adalah PEB. PEB itu adalah BK dikurangi X, berarti 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Wah, ada PEB nih, polar nggak ya? Nah, nanti kita tentukan ya. Sekarang dari ini kita dapat rumusnya adalah AX 4 E2. Nah, AX 4 E2 ini domainnya, jadi total domainnya 4 PEI, 2 PEB, berarti domain 6. Domain 6 ini keluarganya oktahedral. Nah, diingat tuh habis oktahedral itu ada apa? Benar sekali, ada yang namanya planar segi 4. Segi 4 datar gitu ya. Jadi bentuk molekulnya adalah planar segi 4. Ini tetrahedral endak, piramida endak, jungkat-jungkit endak, bipiramida segitiga juga endak. Nah, ini B. Cuma kita belum menentukan. Kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini. Planar segi 4 ya. Nah, sekarang ini polar apa enggak? Gitu. Kita lihat PEB-nya ada 2. Wah, kalau kita lihat bentuknya simetris ya. Meskipun ada PEB, PEB-nya saling meniadakan seperti ini. Jadi ini ikatannya bentuknya sudah simetris. Ada 2 PEB, tetapi bentuk PEB-nya momen dipolnya sama dengan 0 karena saling meniadakan. Karena bentuknya simetris. Nah, maka molekul dari AX4E2 ini, ya, molekul XF4 ini bersifat non-polar meskipun ada PEB. So, jawabannya sudah benar, yaitu B, planar segi 4 dan non-polar. Nah, seru sekali ya sahabat kimia. Untuk lebih memahami, kini giliran sahabat untuk menjawab kegiatan Ayo Berlatih berikut ini. Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Manakah pasangan data yang tepat dari soal yang berisi tabel tersebut? Apakah A1, B2, C3, D4, atau E5? Jangan lupa untuk nuliskan. Kemudian tunggu coret-coretannya di kolom komentar. Baiklah sahabat klinik kimia, terima kasih ya sudah belajar bersama Bu Murni tentang materi kepolaran senyawa. Semoga apa yang Bu Murni sampaikan dapat membantu sahabat untuk belajar dan memahami materi kepolaran senyawa pada materi KD 3.6. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan, ada hilaf, salah tulis, dan lain sebagainya. Terima kasih. Jika berkenan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel Aurum Ramadhani. Terima kasih. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.